Di usianya yang telah menembus setengah abad, 58 tahun, PT Sri Rejeki Isman alias Sritex terancam tinggal nama. Perusahaan ini telah divonis pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada akhir Oktober atas gugatan PT Indo Barat Rayon, salah satu pemasoknya. Memang Sritex masih mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Persoalannya, siapa terdampak dari kasus perusahaan dengan nilai kewajiban 25 triliun ini? Peristiwa pilot yang dialami Sritex, perusahaan tekstil yang didirikan dan dikelola oleh keluarga Lukminto, ikut membuat pemerintah gusar. Presiden Prabowo sudah memerintahkan 4 kementerian untuk selamatkan perusahaan tersebut. Memang persoalannya berat. Dalam 4 tahun terakhir, perusahaan ini sudah punya masalah dengan keuangan karena mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan kerugiannya beruntun sejak tahun 2021, 2022, 2023. Di 2024 sampai Juni, nilai kerugian Sritex sudah mencapai 25,7 juta dolar Amerika atau sekitar 400-an miliar rupiah. Reputasi Sritex yang berdiri sejak 1966 memang tidak bisa dianggap remeh. Konsumennya nggak main-main. Zara, Guess, Uniqlo, JCPenney, Timberland, sampai H&M. Produk pakaian mereka dijahit di pabrik Sritex. Begitupun dengan seragam tentara NATO, juga seragam tentara-tentara dari banyak negara lain. Tak heran kalau banyak klien besar yang percaya pada Sritex, karena memang sebagian besar produknya itu dikirim ke pasar ekspor. Tapi yang dialami Sritex ini sekarang dengan pilot itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Bukan hanya pada karyawan, pemasok, tetapi juga retail pakaian atau para penyedia kontrakan bagi karyawan di pabrik Sritex maupun warung-warung dan kedai kopi. Sritex jangan lupa mempekerjakan 11.000 karyawan yang 7.000-an diantaranya adalah karyawan tidak tetap. Jika sampai tak lagi beroperasi karena asetnya mesti dijual untuk membayar kewajiban, mereka tentu bakal kehilangan pekerjaan. Sritex memang sedang banding ke Mahkamah Agung. Kalau kalah, aset-asetnya bakal dijual di bawah pengawasan pengadilan. Hasil penjualan untuk menutupi kewajiban keuangannya yang saat ini sekitar 25 triliun rupiah. Walaupun nilai asetnya hanya sekitar 10 triliun saja. Penurunan aset ini memang sungguh tragis. Bayangkan, pada 2020 nilainya masih 1,8 miliar dolar AS atau sekitar 28 triliun rupiah, kemudian tersisa 10 triliun di tahun 2024. Jadi setiap tahun rata-rata asetnya tergerus 4,5 triliun. Jadi saat ini dengan ekuitas atau modal saham yang negatif, berarti kalau seluruh asetnya dijual, masih perlu nombok untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Bahkan untuk bayar utang bank saja yang nilainya sekitar 13 triliun, total asetnya masih belum mampu. Kini, kementerian yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Sritex mungkin bingung memulai dari mana. Kalau melihat pendarahannya, tentu ada di kewajiban keuangan. Bisa saja Kementerian BUMN perintahkan bank plat merah seperti Bank Mandiri atau BRI untuk memberikan bank garansi buat Sritex. Ini semacam jaminan kalau Sritex nggak mampu membayar, maka bank yang mengeluarkan garansi harus menalangi. Tapi harus siap-siap juga, ini akan menjadi persoalan politik yang bisa panas. Pertolongan bank garansi yang mungkin bisa diberikan kepada Sritex tentu dengan asumsi yang menggugat pilot bersedia nego ulang. Kalau tidak mau nego, ya apa boleh buat. Keputusan Mahkamah Agung akan menjadi harapan untuk memulai babak baru. Katakanlah Sritex menang di banding. Perusahaan butuh dana besar untuk terus beroperasi. Karena bayar tagihan bisa bikin mata susah terpejam. 25 triliun bukan nilai yang sedikit. Kita lihat bagaimana nanti pemerintah akan intervensi untuk menyelamatkan Sritex. Jangan lupa, nasib karyawan adalah yang utama. Sambil melihat apa perkembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah, minum kopi dulu.